Brownies pisang coklat. Teman-teman, hari ini kita akan membuat brownies pisang coklat tanpa menggunakan pengembang atau baking powder. Akan tetapi nanti hasilnya benar-benar lembut dan enak banget. Nah, ini layak dicoba di rumah. Nah, sekarang kita persiapkan dulu bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu di sini ada pisang yang benar-benar udah matang, dilumatkan dengan garpu. Pisang yang dilumatkan ini sebanyak 200 gram saja. Kemudian kita akan menggunakan gula pasir sebanyak 5 sendok saja karena pisangnya sudah manis. Dan saya pengen brownies pisangnya tidak terlalu manis agar pahit coklatnya terasa. Terus telur yang ukurannya cukup besar sebanyak 3. Kemudian di wadah ini ada campuran tepung, yaitu tepung terigu sebanyak 50 gram. Kemudian bubuk coklat sebanyak 10 gram. Kemudian juga di sini ada sedikit garam, saya buat 1/4 sendok teh saja. Nah, di sini ada bahan penting yang terakhir, yaitu coklat yang sudah dicairkan dengan menggunakan coklat batang sebanyak 70 gram dan juga mentega 50 gram yang dilelehkan secara ditim. Melelehkan coklat secara ditim maksudnya adalah pertama sekali kita siapkan dulu panci kecil yang diisi kira-kira setengahnya dengan air. Kemudian kita akan memanaskan air ini hingga panas. Setelah panas dan mendidih, kita akan meletakkan wadah yang berisi coklat dan mentega ini. Pastikan teman-teman wadahnya ini tahan panas. Kemudian kita letakkan di atas panci kecil tadi sambil kita aduk-aduk seperti ini sampai cair. Nah, ini dia caranya ditim. Oke, sambil ditim tambahkan sedikit vanila. Kemudian pasta cair warna coklat. Nah, sekarang kita akan mulai proses pengadonannya. Ke dalam wadah ini kita masukkan 3 buah telur tadi. Kemudian gula 5 sendok. Kemudian kita mix dengan kecepatan yang tinggi. Kalau sudah mengembang dan sudah terjadi perubahan warna, kita akan memasukkan pisangnya sedikit demi sedikit sambil dicampur dengan menggunakan mixer. Nah, setelah tercampur merata, kita akan memasukkan coklat lelehnya. Kita masukkan sampai habis. Kita aduk lagi. Kita matikan dulu untuk memasukkan tepungnya. Oke, sebelum kita masukkan tepungnya ke dalam campuran telur ini, kita akan panaskan oven dulu. Teman-teman sesuaikan suhu oven masing-masing ya teman-teman. Kemudian tepung ini kita aduk dulu sampai benar-benar merata campurannya. Dan usahakan tidak ada butiran-butiran pada tepung. Campuran tepung ini nanti akan kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan telur dan pisang ini. Kita masukkan sepertiga bagian dahulu tepungnya.
Kita mengaduknya dengan menggunakan spatula. Caranya seperti ini dan jangan terlalu overmix agar nanti browniesnya tetap lembut dan tidak keras. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita tambahkan lagi sisanya, yaitu sebanyak 2/3 bagian yang belum dimasukkan. Kemudian kita campur lagi sampai benar-benar merata. Nah, ini adonannya sudah selesai. Kita akan menuang adonan ini ke wadah yang sebelumnya telah diolesi dengan mentega secara merata. Setelah merata, kita taburkan tepung terigu sampai seluruh bagian mentega yang sudah dioleskan ke cetakan ini tertutupi oleh tepung terigu ini. Oke teman-teman, ini sudah masuk semua ke dalam loyangnya. Nah, kita ketuk-ketuk dulu seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ke oven kita. Teman-teman bisa mengatur suhu ovennya sesuai dengan oven teman masing-masing. Brownies pisang coklat kita kali ini tanpa menggunakan pengembang, tapi dijamin hasilnya tetap empuk dan tidak bantat. Jika teman-teman mau, teman-teman boleh menambahkan topping di atasnya. Di sini saya menggunakan seres dan juga keju yang sudah diparut. Nah, ini teman-teman sudah matang, sudah diangkat dari oven. Kita tidak melepaskan, kita tidak biarkan sampai dingin dulu di dalam loyang ini. Setelah dingin baru kita akan mengeluarkan dari loyang agar mudah untuk dipotong dan juga browniesnya tidak pecah. Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong. Teman-teman bisa melihat benar-benar matang dengan sempurna. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Tidak keras dan terlihat lembut, bukan? Oke, selamat mencoba buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Please subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.